Halo, apa kabarnya? Gimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Amin. Buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya. Amin. Dan buat yang lagi punya masalah, semoga masalahnya cepat terselesaikan dan bisa tersenyum bahagia lagi. Amin. Hari ini kita akan cerita ya, ini tentang teman saya si Mbak Lucy ya kan. Kemarin kebetulan dia cerita anaknya Mbak Lucy kemarin lagi sakit itu ya kan. Kasihan yang sakit ada 2 anak gitu ya kan. Makanya Mbak Lucy kemarin tuh katanya sempat stres gitu kan, pusing dia ya kan. Kita loh sakit 1 anak aja udah pusing, gimana lagi kalau yang sakit 2, 3, 4 anak kita sekaligus, lebih stres lagi ya kan. Makanya katanya Mbak Lucy itu pas malam tuh dia berdoa sama Tuhan, katanya, ya Tuhan, lindungilah anak-anakku dan sembuhkanlah mereka dari sakitnya. Hanya kepadamu lah hamba memohon dan meminta, amin. Katanya Mbak Lucy itu sambil doa, sambil nangis dia di dalam hati, sambil natapin anak-anaknya yang lagi sakit. Gimana dia sendirian ngurusin anaknya ya kan. Apalagi anaknya tuh kalau ada yang tanya sakit apa, anaknya lagi sakit demam tinggi semua. Udah dikasih makan obat demam, belum turun-turun juga demamnya. Jadi ya itu dibantu kompres sama Mbak Lucy. Bayangin yang sakit anaknya 2. Jadi Mbak Lucy itu gantian ngompresnya, kanan kiri naruh. Habis ngompres si kakak, ngompres si adik lagi. Pokoknya bolak-balik itu. Semalaman sudah tuh dia ngerjain tuh, mau tidur mau apa tuh nggak bisa ya kan, ngukurin suhu tubuh anaknya. Nanti sudah berapa jam belum turun-turun, kasih makan obat lagi, dibangunin, terus kasih tidur lagi, kompres lagi. Pokoknya bolak-balik gitu kan. Ada yang tanya, mana suaminya Mbak? Aduh, gak usah ditanya lagi. Kalau yang sudah pernah dengerin channel saya ini berapa kali udah tahu ceritanya Mbak Lucy kan. Suaminya udah gak tahu lagi kemana, sudah hilang, sudah pergi ya kan. Nah, makanya itu. Jadi Mbak Lucy itu pusing semalaman, gak bisa tidur, gak bisa apa ya kan, ngurusin anaknya. Ya untung-untung aja Mbak Lucy itu kuat dan tabah. Jadi ya Tuhan masih kasih dia stamina yang kuat, jadi biar ngurusin anaknya kayak gitu, sakit apa segala, dia tetap kuat juga badannya gitu loh. Maksudnya nggak sakit juga. Kalau dia jatuh sakit loh gimana, pasti kasihan ya kan, siapa yang ngurusin anak-anaknya ya kan, pasti repot semua kan. Kayak terus kan kebetulan Mbak Lucy itu punya tetangga yang baik gitu kan, namanya Ibu Cepi ya kan. Makanya itu kan pas pagi-pagi gitu kan, tahu-tahu pintu rumah Mbak Lucy diketok-ketok nih ya. Pagi Mbak Lucy, bilangnya. Oh pagi Bu Cepi, ada apa ya Bu? Enggak, ini loh ada sedikit sarapan buat anak-anak, bilangnya nanti buat bekal sekolah juga. Aduh makasih ya Bu ya, tapi hari ini anak-anak gak sekolah, dia bilang. Loh kenapa? Enggak, soalnya si kakak sama si adik tadi malam demam tinggi, jadinya pada sakit semua, makan obat bolak-balik gitu sampai habis stok obat saya. Oh iya Kak, aduh kasihannya, kenapa gak bilang tadi Mbak, bilangnya. Ya habis gimana, saya sibuk ngurusin mereka Bu. Oh gitu. Ya udah, jadi ini gimana sekarang keadaan mereka? Udah mendingan sih Bu, demamnya udah turun, bilangnya. Cuma saya nggak kasih sekolah aja dulu, bilangnya. Ya takutnya nanti kumat lagi, repot kan, lebih baik istirahat aja. Iya betul kayak gitu, baik istirahat lagi, dia bilang. Terus obatnya sudah diminum? Iya sudah, bilangnya. Ibu di rumah mas ada obat Bu? Obat demam ya? Oh nanti saya liatin ada deh, nanti saya bawain lagi ke sini ya, dia bilangnya. Oke, ini dulu kasih sarapan dulu ke mereka ya. Ya makasih ya Bu ya. Dalam hati bagus bilang, astaga ya Tuhan, puji syukur, terima kasih ya Tuhan punya tetangga sebaik Bu Cepi ya kan, pagi-pagi ngasih sarapan buat anaknya. Aduh, kalau nggak ada punya tetangga kayak Bu Cepi, punya teman-teman yang baik, dia bilang nggak tahu sudah gimana nasibnya Mbak Lucy itu ya. Bayangin aja ngurus
ibaratnya ngurus diri kita sendiri. Kalau nggak punya duit, nggak punya makanan, gimana itu, nggak punya kerjaan, gimana lagi punya anak. Ini anaknya lebih dari satu, ya kan, sakit lagi, berapa biaya yang diperlukan, ya kan. Nah, terus si Mbak Lucy cerita, habis ngantar sarapan kan Bu Cepi itu pulang, habis itu Bu Cepi balik lagi bawain obat demam, dia bilang buat anaknya. Terus dia bawain susu juga, susu kaleng, dia bilang diminumkan buat anaknya biar staminanya oke kan. Aduh, kayak Bu Cepi itu memang ya itulah, bersyukur banget ya kan punya tetangga kayak gitu ya kan, tetangga yang baiknya ngalah-ngalahin saudara ya kan. Ya sih, buat yang kenal sama Mbak Lucy itu memang aduh, Mbak Lucy itu kasihan banget, dia sendirian aja itu, nggak tahu juga itu suaminya kemana itu ya kan. Saya loh tiap kali kalau dengerin, maksudnya inget tentang suaminya tuh aduh, segala macam sumpah serapah itu mau keluar sudah dari mulut saya. Ya bayangin aja, ayah macam apa itu, suami macam apa gitu ya kan. Kita boleh lah ibaratnya itu nggak suka sudah sama istri kita, nggak suka sama pasangan kita, sama suami kita, tapi kita harus ingat sama anak kita, apalagi kalau kita punya anak lebih dari satu ya kan. Apalagi ini buat para suami ya kan, ya harus tanggung jawab. Kalian kan laki-laki, ya harus tanggung jawab dong. Masa tinggal dek gitu aja, tinggal pergi gitu aja, anak nggak diongkosin, nggak dibiayain, terus pergi-pergi juga nggak ninggalin duit sama istri lah. Terus istrinya mau kasih makan anak-anaknya pakai apa? Suruh ngemis. Iya loh, sekarang hari gini ngemis memang masih boleh kan, sudah dilarang. Seandainya boleh juga ngemis, memang bisa dapat berapa? Memang situ nggak malu sebagai suami kalau tiba-tiba istrinya ketangkap atau apa, ketahuan ngemis, demi apa? Ongkosin anak-anak kan, malu kan jadinya kan. Ya itulah, makanya adalah rasa empati sedikit gitu loh sebagai suami-suami itu ya kan. Biar kalian punya pasangan baru lagi ya tetap harus ingat sama anak kalian tuh kan darah daging kalian. Kalau kalian lepaskan gitu aja nggak bertanggung jawab, kalian sungguh-sungguh berdosa loh. Kalau memang begitu buat apa dulu punya anak ya kan. Nah kasihan anaknya kayak gini kan, nggak ada yang ngurus apa. Masih untung Mbak Lucy itu dengan segala upaya dia ngurusin anak-anaknya. Pokoknya dia selalu berusaha anaknya tuh nggak kelaparan, nggak apa ya, biarpun nggak banyak tetap ada makan, biarpun nggak berlebihan tetap juga sekolah dan segalanya gitu ya. Pokoknya dia berusaha lah sebagai ibu, biarpun harus pontang-panting ke sana kemari cari pinjaman, pontang-panting kerja ini kerja itu ya kan, putar otak ini itu segala demi anak-anaknya semua ya kan. Nah itu harusnya tuh para suami-suami itu, terutama suaminya Mbak Lucy itu malu tuh sama Mbak Lucy. Lihat, dia cuma wanita, dimana-mana tahu sendiri kan, wanita itu cuma wanita lemah. Tuhan menciptakan wanita untuk apa? Untuk menemanin para pria kan, para Adam ya kan. Nah terus tugasnya yang mencari nafkah, bertanggung jawab, siapa menjadi kepala keluarga? Kan para Adam, para pria, bukannya wanita yang kebalik ya kan. Nah itu sudah, kalau suami-suami lo mengingkarin kodratnya sebagai kepala keluarga, bertanggung jawab sebagai ayah segala, udah itu nggak berapa lama tuh bakalan jadi kodok, sudah tuh dikutuk Tuhan ya kan. Kayaknya itu saya aminin biar jadi kodok itu suaminya Mbak Lucy itu ya kan. Udah jadi kodok, ditangkap sama orang, terus saya beli kodoknya, saya goreng ya kan. Habis itu saya jengkel betul ya kan. Makanya itu loh, makanya untung aja itu suaminya Mbak Lucy itu udah pernah ketemu dengan saya, dan saya juga udah pernah ketemu. Kalau ketemu aduh nggak tahu lagi, sudah mungkin sudah saya sambelin udah saking jengkelnya kan. Di sini juga pasti kan mbak-mbak, mas-mas, emak-emak yang sudah pernah dengar cerita saya sebelum-belumnya ya kan, pasti juga gemes ya kan. Nah, atau mungkin juga punya kenalan atau punya teman atau apa yang mirip-mirip kayak suaminya Mbak Lucy, tingkah laku dan kelakuannya kan, pasti rasanya pengen ngunyek-ngunyek gimana gitu ya kan. Kalau nggak ingat Tuhan aduh sudah nggak tahu lagi sudah ya kan. Makanya di sini ya, buat yang rumah tangganya bahagia, rukun sama pasangannya, amin, semoga langgeng terus ya kan. Tapi kalau misalnya pasangannya macem-macem, terutama suami-suaminya, ya udah
kita berdoa aja sama Tuhan, semoga dibukakan pintu hatinya ya kan, semoga dia sadar. Tapi kalau sudah ditunggu-tunggu dia nggak sadar-sadar juga, ya sudahlah, mungkin memang dia bukan takdir kita, bukan jodoh kita, ngapain kita nungguin sesuatu yang nggak baik ya kan. Kali memang Tuhan sengaja menjauhkan dia dari kita supaya apa, supaya kita bisa menemukan orang yang lebih baik lagi menjadi pasangan hidup kita ya kan. Amin ya kan. Buat apa lo kita hidup dengan orang yang tidak menghargai kita? Buat apa kita menghabiskan masa tua kita bersama mereka ya kan? Lebih baik kita mencari pasangan lain yang bisa menghargai kita, mencintai kita, dan juga mencintai anak-anak kita. Maaf loh ya, ini bukannya menyaranin hal-hal yang gimana nanti setelah dengar cerita saya ini terus mbak-mbak, mas-mas, emak-emak punya ide-ide yang gimana gara-gara saya. Enggak, saya enggak nyaranin apa-apa. Saya cuma memberitahu kita layak bahagia. Kita layak mencintai diri kita dan dicintai juga oleh orang lain. Jadi jangan cuma kita yang terus-menerus mencintai orang lain. Jangan cuma kita yang terus-menerus berkorban untuk orang lain. Kita juga layak menerima hal sebaliknya, maksudnya dicintai dan orang lain pun berkorban untuk kita ya kan. Ngapain kalau kita cuma dimanfaati ya kan. Ya ini contohnya kayak Mbak Lucy. Dia cuma dimanfaatin suaminya, cuma diperes tenaganya, cuma diambilin uangnya. Begitu uangnya habis, tenaganya habis, udah deh, suaminya cari mangsa baru. Kasihan kan Mbak Lucy. Sekarang dia udah gak punya uang, sudah tua, gak ada apa-apa, rumah masih ngontrak ya kan, barang-barang di rumah juga gak ada yang bisa dijualin, udah habis kejual, udah habis semuanya. Dia harus ngidupin anak-anaknya lagi, gimana coba? Mending kalau diri sendiri masih bisa dia kesana kemari, ibaratnya numpang hidup lah sama teman, sama keluarga atau sama siapa kayak. Tapi kalau punya anak, gimana kita mau numpang hidup? Gak mungkin kan. Biarpun loh masih ada orang tua, gak mungkin kan kita datang membawa anak kita berbondong-bondong, mak, pak, maaf saya sudah pisah sama suami saya, sudah pisah sama istri saya, ini saya kembali ke sini dengan cucu-cucu kalian. Aduh, bisa semaput itu orang tua kita ya kan. Bukannya saya ngetawain itu, tapi ya bayangin aja gimana kan emak bapak kita mikir hidup kita bahagia, rukun, damai, tentram, tahu-tahu siang-siang bolong datang kita bawa anak kita semua, terus cerita kita gini, kayak aduh, petir nyambar di kepala gitu ya. Makanya ya itulah, kalau Mbak Lucy ya udah, dia dihadapin sendiri semuanya gitu kan ya. Pokoknya dia bilang dia akan berusaha sedaya upaya dulu ngurusin anaknya gimana kan. Dia bilang semuanya dia serahkan sama Tuhan ya kan. Apa mau gimana ya Tuhan, ya itulah. Ya mudah-mudahan ya kan Tuhan memberikan yang terbaik untuk dia ya kan. Nanti bisa mengganti pasangan yang lebih baik lagi, yang betul-betul mencintai Mbak Lucy dan anak-anaknya. Amin. Dan Mbak Lucy bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Amin. Bantuin doanya semuanya, tolong bilangin amin, biar betul-betul terwujudkannya dalam tahun ini ya kan. Kasihan loh Mbak Lucy itu, setahu saya sih selama dia menikah itu dia tuh aduh, hidupnya tuh kurang happy gitu loh ya kan. Bukan cuma masalah pernikahan aja loh, malah kalau dipikir-pikir dari masa kecil dia, masa anak-anak, masa remaja sampai masa dia dewasa tuh hidupnya itu aduh, terlalu banyak gimana ya, kalau orang bilang banyak makan asam garam, dia tuh kebanyakan bumbu asam garamnya. Jadi kalau ibaratnya sayur, aduh udah nggak enak banget gitu loh. Makanya saya aduh nggak tahu lagi sudah, kalau sudah dengerin ceritanya Mbak Lucy itu nangis itu nggak air mata lagi yang keluar darah gitu, saking kasihan banget. Makanya kadang aduh, ada orang kayak gini ya, gila ibaratnya gitu loh. Tapi untung dia masih kuat aja ya, nggak gila. Kalau saya aduh, sekali ketimpa cobaan kayak Mbak Lucy itu yang dia alamin, aduh mungkin saya bisa stres, depresi, gila atau nggak tahu lagi sudah. Mbak Lucy ini termasuk masih kuat loh, walaupun dia juga sempat stres, pernah berpikiran, bukan pernah lagi, sering berpikiran negatif. Tapi ya itu dia bilang demi anak-anaknya dia harus kuat. Dia mikir kalau nggak ada dia anak-anaknya gimana. Tapi ya namanya kita nih manusia biasa ya, kadang juga stres, marah-marah, ya itu sudah sih. Kadang juga gimana ya, namanya juga banyak problem apa kan ya kan,
nggak punya anak aja kayak kita stres ya kan, pusing ya kan, depresi, apalagi yang punya anak ya kan. Makanya buat di sini ya para pendengar semua yang kebetulan punya masalah yang mirip-mirip Mbak Lucy atau bahkan lebih berat lagi, saya doakan semoga masalahnya cepat selesai dan mendapatkan solusi yang terbaik dan hidupnya lebih baik lagi, amin. Terus kalau ada yang tanya tadi gimana terus Mbak Lucy kelanjutannya anak-anaknya, ya syukur deh ya kan, anaknya setelah istirahat sembuh sehat nggak apa-apa ya kan. Makanya itu Mbak Lucy itu sangat bersyukur dia punya anak-anak yang sehat, walaupun sakit tapi nggak sakit-sakit parah kayak anak-anaknya orang ya kan, sampai perlu dirawat, opname dan segala macam ya kan, perlu berobat ini berobat itu. Anak-anaknya untunglah semuanya sehat-sehat, walaupun dalam kondisi mereka yang seadanya, makan seadanya ya kan, ibaratnya kalau dibilang jauh banget dari 4 sehat 5 sempurna ya kan. Tiap hari cuma makan tahu tempe, kadang apa, kadang cuma nasi sama kerupuk, atau kadang cuma digorengin nasi ya kan. Nasi itu loh, cuma bikin nasi goreng, kelihatannya aja nasi goreng padahal itu cuma nasi dikasih garam dikasih kecap udah selesai. Itulah, tapi untung anak-anaknya mau makan, nggak protes semua kan. Makanya itulah, syukurlah buat anak-anaknya Mbak Lucy semuanya, semoga kuat dan semoga Tuhan berkati nanti kedepannya jadi anak-anak yang sukses dan bisa menolong sesama anak-anak yang nasibnya mirip serupa dengan mereka kan, amin. Bantuin doanya semua ya, semoga Mbak Lucy kuat, tabah dan jalanin hidupnya ini ya, semoga dikasih jalan terang sama Tuhan, amin. Oke, saya rasa ceritanya cukup sekian dulu dan semoga kalian bisa mengambil hikmahnya dari cerita saya ini ya. Maaf kalau ceritanya membosankan ya, habis gimana ya, mau bikin yang bumbu-bumbu menarik lagi nggak ada ide. Aduh, nggak ada ide. Biasa saya cerita ketawa-ketawa, tapi ya ini lagi nggak ada ide mau bikin bumbu-bumbu apa. Ya udahlah apa adanya ini aja. Maaf ada gangguan suara alarm. Oke. Semoga kalian suka dengan cerita saya dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke. Buat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak, dan buat yang belum, please dong, please subscribe ya. Semoga kalian diberkati Tuhan semua dan semoga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa.